Setelah menuai kegaduhan akibat status open to work di LinkedIn, Prilly Latukonsina akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Ia menyadari unggahannya memicu prasangka dan ketidaknyamanan, terutama setelah muncul anggapan bahwa langkah tersebut hanyalah strategi marketing. Prilly menjelaskan, sejak awal niatnya sekadar membuka peluang kolaborasi lintas industri dan memperluas jejaring profesional, khususnya di bidang yang belum pernah ia jalani sebelumnya, bukan untuk mengambil kesempatan orang lain yang sedang mencari kerja. Ia juga menegaskan, tidak pernah bermaksud bersikap tidak sensitif atau mengabaikan realitas sulit yang dihadapi banyak pencari kerja. Soal akun LinkedIn yang sempat menghilang, Prilly menyebut hal itu terjadi akibat lonjakan aktivitas ekstrim hingga puluhan ribu permintaan koneksi yang membuat akunnya terkena pembatasan sistem. Kedepan, Prilly berkomitmen tetap menjalankan kerjasama yang berdampak positif dan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran penting dalam berkomunikasi di ruang publik. Hai semuanya, aku paham kalau situasi ini memunculkan banyak reaksi dan emosi. Aku juga mengerti kenapa sebagian dari kalian merasa marah, kecewa, atau gak nyaman. Untuk itu aku ingin menyampaikan klarifikasi ini dengan itikat baik sebagai bentuk tanggung jawabku dalam berkomunikasi. Pertama-tama, aku minta maaf dengan tulus. Kalau apa yang terjadi telah menimbulkan rasa gak nyaman atau kesalahpahaman, ini sama sekali bukan hal yang ingin aku ciptakan. Aku ingin menegaskan bahwa sejak awal aku tidak pernah berniat untuk bersikap tidak sensitif, apalagi tidak empati terhadap situasi yang sedang banyak dihadapi orang-orang saat ini. Aku sadar posisiku dan pengalaman hidupku tidak sama dengan semua orang. Dan aku mengerti kenapa hal ini bisa terasa menyakitkan bagi sebagian pihak. Terkait penggunaan fitur open to work, aku ingin menggunakannya sebagai cara untuk membuka peluang kolaborasi lintas industri dan memperluas jejaring profesional, terutama di bidang atau ruang yang sebelumnya belum pernah aku coba. Ini bukan dimaksudkan untuk mengambil kesempatan siapapun, melainkan sebagai bagian dari proses belajarku dan upayaku untuk terus bertumbuh. Soal akun LinkedIn yang sempat hilang, aku juga ingin menyampaikan dan menjelaskan secara terbuka bahwa hal tersebut di luar kendaliku, karena saat itu akun LinkedIn-ku mengalami lonjakan aktivitas yang sangat tinggi dan akhirnya sampai saat ini belum bisa dibuka dan sekarang dalam proses pemulihan. Kedepannya, aku tetap berkomitmen untuk menjalankan dan melanjutkan kerjasama serta kegiatan yang memberikan dampak positif bagi banyak orang. Dan komitmen ini akan terus menjadi prioritas utamaku. Sekali lagi, aku ingin minta maaf karena telah menimbulkan situasi yang tidak nyaman bagi teman-teman semua. Terima kasih untuk kalian semua atas masukan, perhatian, dan pengertiannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gara-gara gimmick nyari loker, Prilly akhirnya minta maaf. Oke teman-teman, jadi belakangan ini itu lagi rame banget ya. Prilly itu nyari loker dan timbullah orang-orang yang mungkin juga merasa terganggu nih dengan ini. Akhirnya Prilly bikin video klarifikasi. Ini susah juga ya, jadi dilema gitu loh. Karena kan bagaimanapun ya menurut gue ya, dengan nama besarnya dia punya power gitu loh. Sedangkan banyak dari antara kita atau orang-orang gitu ya yang juga nyari kerja. Tapi gue juga nggak tahu ya kenapa ini bisa jadi sebuah perdebatan yang bikin jadi Prilly harus klarifikasi kayak gini gitu loh. Tapi gue yakin Prilly ngelakuin ini ya karena memang dia tuh pengen belajar gitu loh. Dan ini tuh bagus sebenarnya. Yang harus kita contoh sebenarnya adalah kemauan gitu loh. Coba bayangin kalau kalian jadi Prilly ya, apakah kalian masih mau gitu loh? Kan itu pertanyaannya. Belum tentu loh orang-orang yang seperti Prilly ini ya itu masih mau loh. Cuman mungkin caranya aja nih yang nggak bisa diterima sama beberapa orang gitu loh.
Gue yakin kalian juga udah pada tahu kalau Prilly beberapa hari yang lalu tuh bikin postingan di LinkedIn yang open to work ini. Dan akunnya sekarang udah nggak bisa ditemuin, jadi kalau kalian buka LinkedIn juga nggak nemu postingan ini, atau akun yang benerannya juga udah nggak ada. Mungkin karena terlalu rame akunnya, sampai 30 ribuan kalau nggak salah ya, yang sampai connect ke dia. Tapi ternyata itu aktivitas marketing atau kerjasama sama salah satu brand pasta gigi. Nah biasanya kalau kayak gitu kan briefnya datang dari brand gitu kan, untuk ngelakuin kerjasama yang approach si talentnya gitu. Tapi menurut gue pribadi masih banyak gitu opsi yang lain yang bisa dilakuin buat kerjasama atau ngepromosiin barang, ngepromosiin brand. Walaupun kalau kita lihat ya nggak ada satupun kesalahan yang dilakuin. Nggak salah juga nge-post di LinkedIn, itu juga akun pribadi, nggak ada hal yang dilanggar juga. Tapi ini lebih ke karena beliau public figure dan postingan itu pasti interpretasinya tuh banyak banget. Apalagi kalau orang ujung-ujungnya tahu itu merupakan kegiatan endorsement. Tapi terlepas dari itu semua, kegiatan marketingnya tuh smooth banget, sampai nggak bisa ditebak beneran. Dan orang yang bikin konsepnya menurut gue keren banget karena kepikiran aja open to work itu dijadiin salah satu bahan untuk kegiatan marketing. Jadi teman-teman nih, buntut panjang dari postingan Prilly Latukonsina ini ya di Instagram ini membuat banyak beragam cemoohan, bulian gitu, reaksi orang-orang gitu. Karena kan seorang Prilly, bayangkan aja seorang Prilly Latukonsina membuka pekerjaan gitu. Jadi itu ingin bekerja, katanya gitu, dia ingin bekerja. Sedangkan di luar sana jutaan anak muda sedang menunggu lapangan pekerjaan. 19 juta lapangan kerja itu kan belum juga datang ya gitu. Nah di sisi lain ini Prilly Latukonsina ini dengan mudahnya katanya ingin bekerja. Ini siapa yang nggak mau mempekerjakan seorang Prilly gitu kan ya? Dia pasti mudah untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi menimbulkan reaksi lah gitu setelah Prilly ini memposting seperti ini di Instagramnya gitu. Nah tapi alhamdulillah kan dia sudah dia sudah minta maaf teman-teman tuh, aku minta maaf katanya di IG-nya, di Instagramnya terbaru katanya gitu, kalau postingan dia kemarin itu menimbulkan banyak beragam komen orang gitu ya. Jadi ya sudahlah, kita sudah ya teman-teman, jangan lagi ada pro kontra dengan adanya postingan Prilly ini, karena dia juga sudah meminta maaf gitu atas yang udah dia lakukan kemarin, bikin kegaduhan lah ya gitu di sosial media. Dan dia juga sudah menyadarinya kalau itu tindakan dia tuh kurang bagus gitu lah ya. So, Prilly Latukonsina lagi bikin akun LinkedIn and open to work gitu ya, bikin badge open to work. Dan regardless ini tuh merupakan campaign sensorin atau enggak, menurut gue hal ini tuh kayak membuka banyak banget isu sosial yang bisa kita pelajarin dari fenomena ini. And by the way, 30.000 connection request itu bukan 30.000 lowongan pekerjaan. Kalau di Instagram atau TikTok, ekuivalennya tuh 30.000 connection request tuh kayak ada 30.000 orang yang mau follow-followan sama dia. Oke, that's like the equivalent of it. Tapi ya, gue juga mengakui ada banyak brand atau perusahaan yang mungkin kelihatannya ngajak Kak Prilly untuk kerjasama. And dari situ, gue ngeliat juga banyak orang-orang yang menganalisa, oh ternyata lapangan pekerjaan di Indonesia itu banyak, tapi itu kayak di reserve buat orang-orang yang privilege dan orang-orang yang famous. Di sini mana analisis isu sosial kita dimulai, karena gak bisa dipungkiri nyari kerja di Indonesia itu sekarang susah. Dan ternyata dari sini kita melihat bahwa oh ternyata lapangan pekerjaan itu banyak, tapi memang perusahaan itu sangat picky aja gitu. Mereka mau mencari orang yang memang sangat amat skillful tapi digaji seadanya kayak gitu. Orang juga bilang kalau misalnya oh bisa aja ada orang yang punya skill yang sama tapi mereka nggak dipilih karena nggak cukup terkenal, nggak cukup punya personal branding di LinkedIn atau di sosmed or things like that, atau mereka nggak punya cukup monetary advantage untuk bisa sekolah di kampus yang bagus. Dari itu gue pengen nambahin yang namanya geographical advantage. Dan ini gue pelajarin ketika gue tinggal di Bali, yang dimana anak-anak di sana atau bahkan yang tumbuh besar di Denpasar itu mereka tidak punya pengetahuan tentang job market atau pengetahuan tentang pendidikan yang so well first teman-teman gue di Jakarta. Ya, masalah-masalah struktural kayak monetary privilege, geographical advantage itu adalah hal-hal yang patut dibicarakan dan patut diminimalisir diskriminasinya, patut diminimalisir gapnya. Tapi ada juga orang yang bilang kalau ngapain sih mikirin kayak gitu, mending kita fokus ke diri sendiri dan upgrade diri. Dan menurut gue itu juga bukan suatu hal yang salah kayak gitu. Ketika kita terlalu fokus dalam permasalahan struktural yang sangat sulit
untuk kita ubah, karena ini kan permasalahannya sistem kayak gitu. Itu kebijakan publik yang sangat kuat menurut gue untuk bisa meminimalisir gap ini di antara masyarakat Indonesia yang dimana kita tidak bisa rely ke pemerintah kita sekarang. Bagi orang yang mungkin bisa dibilang privilege dari segi moneter, background, dan geografi, selain kerja di non-profit, mungkin hal yang bisa gue lakukan adalah ikut membimbing dan mensupport teman-teman gue nggak punya privilege yang sama dengan gue, karena masalah sistem dan struktural itu sangat sulit diubah sendiri, even collectively, because it needs governmental power to actually reduce the gap. But what do you think about this issue?